Aku pijak nanti palamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Manice. Sekolah jauh ya, Nongsa. Nongsa ini udah buat negara sendiri ya, bukan termasuk Batam lagi. Jauh sekali loh, dari Bengkong ke sini naik motor, ya Allah ini. Apa itu? Perkenalkan, nama aku Muhammad Hafiz. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu aku siapa. Iya, aku anak dari Pak Ramizi. Enggak, aku anak Pak Amir. Cuman Pak Ramizi itu juga aku anggap sebagai bapakku juga saat aku sekolah gitu. Aku sekolah di Mandua. Pak Ramizi itu ya, itu sangat disegani sama siswa-siswi dari Mandua Batam. Bayangin ya, bayangin. Waktu itu murid-murid semuanya pada di luar kelas. Pak Ramizi mau keluar kantor, baru mau keluar. Sepatunya aja yang baru keluar, semua murid udah masuk. Soalnya udah bel. Kalau nggak bel ngapain masuk ya kan? Dan ini ya, aku mau bahas my daddy. Aku bangga dengan ayahku. Aku cinta dengan ayahku gitu. Sudah dipuji, tolong naikkan uang jajan saya ya. Karena memuji itu wah. Wah, ini piala ya. Wah. Dari dia udah disiapin ya buat aku. Cuman tahu nggak ini Ustadz Amir itu nih keren nih. Ustadz Amir dia apa ya kalau dibilang, ada yang udah pernah diajar sama Ustadz Amir belum? Udah. Kayak mana kalian diajar? Seru. Di rumah nggak ada seru-serunya. Ini ya, Ustadz Amir ini bisa dibilang dia orangnya tegas gitu. Kalau anaknya melakukan kesalahan itu pasti ditindak dengan tegas gitu. Kayak aku pernah ngelakuin kesalahan gitu. Kesalahannya hal yang sangat-sangat sepele gitu, cuman ngilangin uang 1 juta gitu. Jadi aku apa ya? Aku buat salah gitu. Aku dipukul ya udah nggak apa-apa gitu. Aku dipukul nggak apa-apa gitu. Ustadz Amir ini kalau aku buat salah, aku sering kali dipukul, dibanting, di kamehameha gitu. Ustadz Amir ini kadang kayak Dragon Ball juga kalau gitu. Cuman perlu kalian tahu, Ustadz Amir ini misalnya aku habis buat kesalahan, habis itu aku dipukul, udah dipukul, biasalah anak muda habis dipukul, ngambek, masuk kamar, pintu ditutup, petak. Oh. Jangan kau tutup jendela itu. Oh ya, sorry. Tak, tutup pintu. Tutup, aku tiduran di kasur, merenungkan lebam-lebam biru. Baru beberapa menit kemudian masuk Pak Amir. Masuk. Duduk di sampingku, palak dielus. Bang, jangan gitu lagi ya, itu nggak bagus. Iya. Yang mana yang sakit? Nggak ada, cuman paha. Oh, dipijitin. Baik, Ustadz Amir ini penyayang sama binatang. Anaknya tak tahu. Itu. Tidur di luar malam ini. Pintu dikunci. Nama dicoret dari kakak. Nah, boleh tepuk tangan dulu buat Manice. Nah, boleh dong kuenya sini. Cuman Pak Amir ini dia selain mengajar, dia juga bisa dibilang dakwah gitu. Sering berdakwah gitu, sering ke masjid, setiap Jumat itu ke masjid ngisi khutbah gitu. Cuman perlu kalian ketahui, Pak Amir itu dia nggak pernah mau sama dengan orang lain. Bahkan dalam hal sekecil apapun, dalam hal nyiram tanaman, orang lain kan nyiram tanaman enak, tanamannya disiram pakai air.
Pak Amir hanya karena dia ustadz tanamannya nggak disiram pakai air, tapi tanamannya disiram pakai siraman rohani. Udah gitu pas tumbuh tanamannya nggak berbuah, malah berhijab. Dan ini ya, Ustadz Amir, ada yang tahu nggak kalau Ustadz Amir itu seorang perokok? Tahu ya. Jadi pernah suatu ketika Ustadz Amir melihat YouTube ada lomba vape. Lomba vape. Yang di vape itu enak ya kan, dia nge-vape gitu, rokok elektriknya dihisap, buat freestyle gitu, buat bulat didorong gitu kan. Orang yang di YouTube itu kan freestyle buat bulat, bulatnya didorong, hilang, keren. Ustadz Amir lihat kan lagi nonton, mana rokokku? Diambil kan, dibakar. Ku coba ini, dibakar. Cek, rokoknya dihisap kan. Karena Ustadz beda. Ustadz Amir buat bulatnya didorong ke jalan yang benar. Alhamdulillah sekarang bulatnya tobat. Sekarang bulatnya udah rajin ibadah dia. Makin dikunci 3 hari nih. Waduh. Cuman nih Ustadz Amir, waduh, dia apa ya, selalu nggak mau sama dengan orang lain gitu. Nih misalnya ntar lagi kan Idul Adha. Ustadz lain kalau motong sapi, ya Allah adem melihatnya. Apa ini? Gempa sini ya? Enggak ya? Enggak gempa ini kan? Enggak ya? Kalau gempa lari aku nih. Ya jadi Ustadz lain kan motong sapi enak, sapinya ditidurin, dinyanyiin lagu Nina Bobo. Wah. Enggak, sapinya ditidurin, diambil parang, baca doa, sembelih, mati. Ustadz Amir dong beda. Wah. Bapakku nih, gila kalian. Ini sapi nih. Nih di sini sapi ya, sapi. Ini sapi. Anggap aja ini Ustadz Amir nih. Sapinya dipelototin. Apa kok nggak sur? Diajak kelahi. Sapi diajak kelahi. Ku tengok-tengok, matamu nggak senang kali sama aku. Udah gitu, udah kan, udah diajak kelahi nih. Naik pitam, sapinya dicekek, diangkat, banting. Bro, kalian ketahui sebenarnya nama asli Ustadz Amir ini John Cena. Ya, nambah dikunci 5 hari lah kayaknya. Dan ini sebagai anak Ustadz gitu, aku kadang di rumah nonton TV, kadang juga buka Instagram gitu, lihat berita-berita gitu. Di Instagram juga aku melakukan hal yang positif gitu, melihat berita tentang politik gitu. Cuman apa ya, presenter TV di zaman sekarang itu selalu menggunakan kata-kata yang cukup signifikan untuk membuat beritanya menarik. Contoh, aku pernah lagi nonton TV nih, beritanya gini, ini true story. Aku lagi duduk termenung melihat TV tabung ya, duduk, tiba-tiba presenternya dengan bahagia, halo pemirsa, sekarang ada berita baru nih. Penasaran, apa itu? Pelaku pembegalan telah ditangkap secara dramatis. Sebagai orang yang bodoh, aku berpikir
polisi datang ke rumah begal. Rumah begalnya ditendang. Angkat tanganmu, kamu ditahan. Tapi pak, tapi apa lagi? Aku tuh udah lelah cari kamu. Aku ke rumah kamu tuh kamu gak ada. Aku ke rumah orang tua kamu juga gak ada. Please stop. Pak, dengerin dulu penjelasan saya. Udah, gak ada yang perlu dijelasin. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus ikut aku sekarang. Pelakunya nih. Pak, jika ini emang bisa membuat bapak bahagia, tangkap aku pak. Oh, prajuritnya yang di belakang. Komandan so sweet. Ya. Ini anak-anak yang putrinya nonton Korea juga ya kayaknya ya. Annyeonghaseyo. Ini logo apa gini. Dan aku di Mandua itu jurusan bahasa. Jadi ada banyak bahasa yang aku pelajarin. Inggris, Arab, Jepang, Korea, Thailand. Dan dari 5 bahasa yang paling aku suka adalah bahasa Thailand. Kenapa? Bahasanya unik gitu. Nih. Sawadikap. Mana kap, nala kap, nala kai. Kuala kap, nala kap, mana kap, nai. Kuala kap, nai, man ice kap, nala kap, nai. Apa itu? Artinya Manice keren sekali. Dan ya sekolah kalian emang gersang, tapi tolonglah ini sekolah kalian dibangga-banggain dong. Soalnya di Mandua itu sekolahnya kecil kali, sampai muridnya itu wah lebih rame orang demo. Bayangin. Dan gini ya, aku sebagai anak sekolahan dulu. Nanti kalian nih kelas 3. Yang kelas 3 boleh minta tepuk tangannya. Ya, sebentar lagi kalian akan menderita. Wah. Nanti nih yang kelas 3 sebelum ujian nasional pasti kalian dikumpulin di satu ruangan. Habis itu masuk motivator dengan backsound lagunya yang gini. Nah, gitu ya. Masuk motivatornya. Dia pengen buat kalian sedih gitu, cuman hoax ini. Ini sebenarnya palsu ini. Masuk dia kan. Masuk. Bayangkan saat kalian pulang ke rumah kalian sudah ramai dengan orang. Sudah tertancap bendera kuning depan rumah kalian. Dan ternyata rumah kalian dipakai rapat partai Golkar. Nggak ya? Dan ternyata orang tua kalian meninggal. Semua kawanku nangis, aku enggak. Soalnya gini men, kita mau sesibuk apapun di sekolah, keluarga kita ada yang meninggal pasti ditelepon gitu. Halo, ini bapak si Tejo meninggal. Oh iya, Tejo, bapak kamu meninggal, kamu pulang. Nggak mungkin gitu. Misalnya kita habis ngerayain ulang tahun kan, Sweet 17 diceplok-ceplokin telur ya kan, lempar tepung, udah disiram air comberan, tiba-tiba udah jadi adonan kue. Kita kan nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba jalan pulang kan, wis aku ulang tahun, seneng lah. Tiba-tiba rumah udah rame orang kayak gini kan. Baru aku nambahin dengan orang. Terus ada tetangga gitu, kamu yang sabar ya Tejo. Kenapa rumahku ramai dengan orang om? Iya ini bapak kamu meninggal. Kenapa nggak ada yang beritahu aku? Iya ini surprise. Nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Dan cuma gini, kalian ada di Batam ya, daerah Kepri itu adalah provinsi yang identik dengan Melayu gitu. Budaya Melayu yang paling aku suka adalah Zapin. Selain tariannya yang bagus, nyanyi lagunya juga bagus. Lagunya gini. Zapin
Gimana dia pakai bahasa Indonesia? Coba kalau pakai bahasa Thailand. Zapin Kap kolak narakan. Kan beda gitu. Enggak gitu dia. Seorang komentator bola itu nggak boleh dari seorang penyair gitu. Nggak boleh dari seorang pelagu gitu. Misal Radot Valen, iya Bambang Pamungkas jebret. Enak kita dengar, semangat berapi-api. Kita pun nontonnya semangat. Coba bayangin yang jadi komentator, yang nyanyi lagu Zapin. Bambang Pamungkas bawa bola. Bambang Pamungkas membawa bola ke gawang lawan, ditendang jebret. Udah gitu misalnya apa kan, adu penalti gitu, Bambang Pamungkas mau nendang, adu penalti kan, nih bola Bambang Pamungkas, wah kipernya Ustadz Amir mau nendang bola deh. Ini langsung, ini bola ya, anggap aja ada bola, walaupun nggak ada anggap aja mau nendang kan. Misalnya Ustadz Amir ya, aduh gimana nih. Waduh, gantilah, jangan Ustadz Amir lah. Yang lain, Ipin. Ya Ipin aja. Ipin, aku tendangkan bola ke gawang, dibalas Ipin. Tendanglah bola atas kepala. Aneh gitu. Makanya seorang sepak bola itu nggak boleh jadi seorang komentator bola gitu. Dan gini ya, aku sebagai anak ustadz gitu ya, sebagai anak ustadz aku paling nggak suka gitu sama yang namanya itu pasangan sesama jenis gitu. Sedangkan kita pacaran aja udah haram kan, tapi kenapa harus ya ada yang pacaran sesama jenis gitu? Itu kan apa ya, menurut suatu pembodohan publik gitu. Jadi aku ini asli true story, aku pernah lagi nemenin kakak aku belanja di Indomaret. Aku tunggu di depan biar nggak bayar parkir kan, aku tunggu depan. Tiba-tiba ada satu pasangan homo klay di depan aku. Yang satu bawa motor, yang satu jalan kaki. Yang bawa motor ngerayu yang jalan kaki. Joni, ayo Jon naik. Udah Rif, Jon naik, Jon. Rif udah. Jon naik, Jon biar ku antari pulang. Rif, aku udah sampai rumah. Oh ya sorry, Jon aku bisa jelasin semua. Rif, udah aku udah tahu siapa Arif. Arif kan yang tadi. Siapa sih namanya tadi? Rif, aku udah tahu kalau Bene itu siapa. Rif, dia cuma masa laluku, men. Maksudnya gini loh, apa loh yang kalian harapkan dari seorang lelaki gitu? Kalian berharap laki-laki hamil gitu kan? Nggak mungkin. Kalau cewek hamil kan enak kan pas melahirkannya. Cewek hamil nih, dia tarik napasnya, buang. Iya tarik napasnya, buang. Iya tarik, iya dikit lagi. Iya anaknya laki-laki, enak. Coba bayangin cowok hamil, badannya keker, brewok, perutnya buncit 9 bulan, bawa ke bidan begini dong. Bu, saya mau melahirkan. Oh iya mas, ini tarik napasnya mas ya, tarik, buang. Tariklah dikit lagi. Tarik, iya buang, iya dikit lagi. Iya taiknya laki-laki mas. Ini apa maksudnya? Ya janganlah gitu kan. Nah gitu apa ya? Sebagai anak ustadz nih, aku juga paling benci sama orang yang sering menyalahgunakan tempat gitu. Misalnya apa, kita lagi ke Mega Mall mau nonton bioskop kan. Bioskop kan tempat rekreasi kan. Cuman ada saja oknum-oknum yang menjadikan bioskop sebagai tempat maksiat. Padahal kita udah diajarin men, wala takrobul zina. Maka janganlah sekali-sekali kamu deketin zina. Tapi faktanya masih banyak orang awam gitu yang tak tahu arti ini gitu. Aku pernah lagi nonton film The Last Samurai, di atas aku ada orang pacaran. Aku nggak bermasalahin mereka pacaran atau enggaknya. Yang aku permasalahin di saat aku menonton apa yang mereka perbuat gitu. Aku lagi asik nonton film The Last Samurai kan, nonton,
keren nih samurainya. Iya keren. Tiba-tiba kedengaran suara kan. Wah, oi. Astagfirullahaladzim, suara apa tuh? Oh mungkin suara cicak lagi berantem. Aku lanjut lagi nonton, tiba kedengaran lagi ya. Waduh, wah kayaknya orang atas nih maksiat nih. Ya udah sabar aja, mungkin ringtone HP. Aku lanjut lagi nonton, tiba-tiba kedengaran lagi ya. Wah, aku marah, aku berdiri dari kursiku, aku marahin. Woi bang, apa kau? Gantian lah bang. Wah. Iya sakit takut dia gitu, sakit. Wow. Sakit takut dia gitu kan, badannya gede main keker. Jangan-jangan ini abang-abang yang hamil tadi nih. Iya gitu. Jadi ya udah aku mengalah sama mereka. Aku keluar dari studio bioskop. Aku pergi ke penjual tiket. Aku bilang, "Kak, saya mau nonton film bioskop yang nggak ada orang ciuman di dalamnya." "Oh ini dek, nonton siksa kubur aja," katanya. Sekarang aku mana habis.